Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kesimpulan dari baca buku lanjutan Pemuda yang Dirindukan Langit, dirindukan penduduk langit dan bumi. Ada dua judul dari buku tersebut. Yang berjudul pertama adalah Pentingnya Ta'aruf. Di judul ini, di Pentingnya Ta'aruf ini dikisahkan ada seorang pemuda yang bernama Asep Gunawan. Dia berkuliah di suatu kampus. Ketika itu dia sedang berjalan melewati kampus. Kemudian dia melihat seorang perempuan yang memakai jilbab, dan menurutnya perempuan tersebut adalah perempuan yang berparas cantik. Kemudian dia menanyakan tentang perihal perempuan tersebut kepada Pak Satpam. Pak, tadi ngelihat nggak perempuan yang baru lewat gitu? Oh iya mas, tadi itu perempuan itu mahasiswi pindahan dari Jakarta katanya. Oh. Udah begitu, akhirnya hari pun terus berlanjut. Asep terus memikirkan perempuan tersebut. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Si Asep ini hari-harinya adalah dikenal sebagai pemuda yang pendiam, gak banyak bicara. Dengan perempuan pun seringnya bersikap dingin. Tapi ketika datang sosok wanita yang pindahan dari Jakarta ini, hati dia tidak tenang. Hatinya selalu berdendang dan pikirannya juga menjadi kacau ketika kedatangan perempuan ini. Kemudian di keesokan harinya dia melihat perempuan ini masuk ke kelasnya. Dia semakin takjub juga. Wah, ternyata dunia ini tidak seluas yang saya kira, kata dia gitu kan. Perempuan ini masuk ke kelasnya dan masuk ke fakultas yang sama. Fakultas yang Asep lalui adalah Fakultas Teknik Sipil. Kemudian setelah pelajaran berlalu, akhirnya dia tahu siapa nama perempuan ini. Nama perempuan tersebut yaitu Rifdah. Akhirnya nama ini terus menghantui pikirannya, dan dia melihat selalu memperhatikan si Rifdah, kemana Rifdah pergi, pokoknya dia ikutin. Dia tidak bisa memalingkan pandangannya dari Rifdah. Kemudian dia melihat pada saat itu si Rifdah sedang menuju ke perpustakaan. Langsunglah dengan gercepnya dia melangkah mengikuti kemana Rifdah pergi. Kemudian ketika di perpus, dengan segenap kekuatan dan keberanian dia memaksakan diri untuk bertanya kepada Rifdah gitu kan. Rifdah, tunggu gitu, sambil malu-malu untuk menatap mukanya. Kemudian dia sedikit basa-basi bertanya, kamu lagi ngerjain apa gitu ya kan? Ini ada tugas dari Bu Anggun gitu kan. Habis itu akhirnya habis itu si Asep Gunawan ini, namanya Asep Gunawan ya. Asep ini langsung ngingetin gitu ya, pura-pura inilah kayak seolah-olah peduli gitu kan. Tapi jangan lupa ntar ya, dikit lagi 1 jam ada pelajaran tentang geologi gitu kata dia. Oh iya, terima kasih mas katanya. Nah, kemudian akhirnya waktu pun berlalu. Di kelas, kondisi kelas itu Bu guru ini, Bu dosen ini dia mengabsen mahasiswa sama mahasiswinya. Tibalah di nama si Asep ini. Ketika disebutkan nama Asep, nggak ada yang menyahut gitu. Habis itu tiba-tiba terdengarlah dari luar sahutan teriakan, hadir bu gitu.
kenapa kamu terlambat gitu kan. Ini Bu dari perpustakaan. Nah, dia sambil masuk tapi matanya jelalatan nyari sosok si Rifdah. Mana si Rifdah, di mana tempat duduknya gitu kan. Terus dia duduklah di tempat duduk dia, yang ternyata tempat duduknya si Asep ini tidak jauh dari tempat duduknya si Rifdah. Ketika si Bu guru ini dia sedang menjelaskan pelajaran, dia bukan memperhatikan apa yang guru ini perhatikan, tapi dia memperhatikan kepada si Rifdah. Sampai si gurunya ini kesel, habis itu langsung melontarkan pertanyaan pada si Asep. Asep, apa tentang ini? Akhirnya tapi karena sejak malam si Asep sudah mempersiapkan, dia bisa menjawab dengan santai. Nah, kemudian dia juga ketika kedatangan si Rifdah ini, dia setelah belajar kapan si Rifdah ini pulang, dia udah tahu jamnya. Nah, tibalah di jam pulang, si Asep udah mempersiapkan diri. Dia selalu mengaca, dia nyisir dengan serapih mungkin, senyum berkali-kali. Dia melihat bayangannya, kemudian sambil dia berkata kepada dirinya sendiri, Asep, apapun yang dikatakan Rifdah, kamu harus terima. Apapun kenyataannya, yang penting kamu maju dulu gitu. Kata dirinya kepada dirinya sendiri. Tibalah kepulangan itu, dia segera menghampiri Rifdah yang ditambahi dengan satu tangkai bunga. Kemudian dia bertanya kepada Rifdah sambil malu-malu. Rifdah bukan bertanya ya, dia mengungkapkan kepada Rifdah yang sebenarnya dia juga takut untuk mengungkapkan ini. Sebenarnya setelah kedatangan Rifdah di kampus ini, kehidupanku jadi berubah gitu, kata dia. Habis itu si Rifdah bilang, Mas jangan aneh deh gitu katanya. Habis itu si Asep melanjutkan, udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin gitu, kata si Asep, nggak usah dijawab sekarang, nanti juga nggak apa-apa jawabannya. Tapi Mas gitu kan, kata si Rifdahnya. Habis itu akhirnya si Rifdah melanjutkan, tapi Mas saya sudah bersuami gitu. Nah, barulah si Asep ini malu, sangat malu. Bayangkan kalau misalnya itu adalah kita yang di posisi tersebut. Makanya judul ini dinamakan dengan judul pentingnya ta'aruf atau saling mengenal. Jadi bukannya asal kita menunjukkan kalau kita itu berani, tapi kita berani itu belum tentu keberanian yang kita wujudkan, kita aplikasikan itu belum tentu benar. Makanya dibutuhkan juga ilmu di sana, bagaimana ta'aruf yang benar, bagaimana agar kita tidak mempermalukan diri kita sendiri. Itu dari subjudul yang berjudul pentingnya ta'aruf. Kemudian yang berikutnya adalah pemuda yang menghidupkan malam. Ada sebuah hadis yang di sini adalah hadis yang sangat masyhur, sudah terkenal dan kita juga sering mendengarnya berkali-kali. Hadis itu berbunyi bahwasanya akan ada suatu pemimpin yang nanti pemimpin itu adalah sebaik-baik pemimpin dan prajuritnya adalah sebaik-baik prajurit, ya kan? Yang mana dia itu akan menaklukkan Konstantinopel ya. Itu ada dalam sebuah buku lain disebutkan bahwasanya hadis itu adalah hadis yang lemah, itu hadis yang lemah atau doif ya. Tapi yang bilang hadis itu lemah atau doif itu adalah teman kita yang sebelah gitu. Ketika kejadian hadis doif itu dibilang doif ya, lemah, nggak bisa dipakai, tapi udah ada kejadian nyatanya, otomatis berubah status hadis itu menjadi hadis sahih itu. Kenapa? Karena ternyata nyata benar-benar terwujudkan apa yang sudah Nabi sabdakan dari ratusan ribuan tahun ya, kejadian gitu. Itu menjadi berubah statusnya dan nggak bisa dibantah lagi, walaupun masih aja tetap ngotot gitu. Itu hadisnya lemah, nggak bisa dipakai, tapi udah kejadian mau gimana lagi ya, bisa dibilang ya, jadi berubah statusnya gitu. Nah,
Yang penting dari subjudul ini adalah mengapa Sultan Mehmed II ini beliau ini bisa menaklukkan Konstantinopel. Ternyata rahasia dari rahasianya, dan memang setiap kesuksesan itu punya alurnya sendiri, punya petanya, punya jejaknya, dan jejak beliau ini rupanya beliau sejak muda itu tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail, tidak pernah meninggalkan sholat malam, ya kan? Karena memang apa-apa yang datang dari langit itu asupannya jelas dari langit itu. Jadi kan ruh kita ini kan sebenarnya dari langit ya. Sebenarnya kita pun semuanya adalah penduduk langit aslinya, ya kan? Penduduk langit, karena ruh itu dari langit dan raga ini dari bumi. Jadi ada perpaduan antara bumi dan langit itu di dalam diri kita. Dan apa-apa yang dari langit itu asupannya dari langit. Ya, seperti ruh itu asupannya ya yang berbau langit. Apa tuh yang berbau langit? Ya ibadah, ya kan? Baca Quran dan semisalnya. Begitu juga yang dari tanah. Yang dari tanah pun itu butuh asupan dari tanah, seperti ya apa, orang lapar dia harus makan, ya kan? Makan nasi, beras, yang dimana itu prosesnya dari apa, penanaman bibit padi dan lain sebagainya, itu seperti itu. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam, karena memang ruh kita itu insya Allah akan kuat dengan sholat malam, ya. Mungkin demikian ya, nggak terlalu panjang, nanti yang lain nggak kebagian. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama kembali lagi, saya akan sedikit menyimpulkan buku Huru-Hara Hari Kiamat yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Di dalamnya terdapat subbab yang berjudul Kebaikan dan Keburukan Datang Silih Berganti. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa perawi hadis ini mendengar Hudzaifah bin Yaman berkata bahwasannya orang-orang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku takut mengalaminya. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengalami zaman zahiliyah dan keburukan. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Maka apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Rasul menjawab, ya. Dan apakah setelah aku berkata, dan apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Rasul menjawab, ya, dan ada asapnya. Aku bertanya, dan apa asapnya? Apa asapnya? Rasul menjawab, yaitu suatu kaum yang memberi petunjuk selain dengan petunjukku. Di antaranya ada yang dikenal dan ada yang tidak. Aku bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Rasul menjawab, ya, yaitu orang-orang yang menyeru, kepada yaitu orang-orang yang berada di pintu-pintu neraka jahanam. Orang-orang yang menyeru yang berada di pintu-pintu jahanam gitu. Barang siapa yang memenuhi seruan mereka ke neraka itu, maka mereka melemparkannya masuk ke dalamnya gitu. Lalu aku bertanya, aku berkata, ya Rasulullah, terangkan mereka kepada kami. Rasul menerangkan, mereka mempunyai kulit yang sama dengan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya, ya Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepada kami jika kami mengalami masa itu? Beliau menjawab ini apa sih? Beliau menjawab, maka bergabunglah kamu dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Aku bertanya, bagaimana jika mereka tidak ada pemimpinnya atau jamaahnya? Rasul menjawab, maka tinggalkan semua golongan, walaupun kamu harus
menggigit tangkal pohon sehingga ajal menjemput kamu. Sehingga ajal menjemput kamu dan kamu tetap dalam posisi itu gitu. Dalam hadis tersebut kita dapat kesimpulan yang saya ambil gitu. Kebaikan dan keburukan itu silih berganti kan. Jikalau kita melakukan kebaikan kepada seseorang, belum tentu seseorang itu akan melakukan suatu kebaikan yang sama kepada kita. Kadang seseorang itu akan melakukan keburukan kepada kita. Dan begitu pula ada seseorang yang melakukan kebaikan. Nah, kita juga jangan melakukan jika seseorang melakukan keburukan kepada kita, maka kita jangan melakukan keburukan yang sama. Kita harus melakukan kebaikan yang supaya orang itu dapat berubah dengan kebaikan yang kita berikan kepada kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Langsung aja mulai. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di kesempatan kali ini pada hari Kamis, jamnya literasi ya. Izinkan saya menyampaikan tentang buku yang saya baca, tentang buku Sirah Nabawiyah versi Tadabbur karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Oke, pada kesempatan kali ini buku yang saya baca adalah tentang judul keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki karakteristik keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diberikan kepada manusia lainnya. Ada 10 di antara yang saya baca dari keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ialah nubuwah, yaitu kenabian. Karena sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ada yang mengaku sebagai nabi atau rasul, maka ia adalah dusta. Yang kedua, wahyu. Wahyu hanya diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang tidak boleh ada yang mengaku diturunkan wahyu sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ialah Rasulullah SAW walaupun tidur matanya tertutup tapi hatinya tetap berzikir atau bangun. Yang keempat yang saya baca di situ, Rasulullah SAW boleh menikahi lebih daripada 4 wanita, yang tidak boleh dilakukan oleh individu atau pribadi orang lain kecuali Rasul itu sendiri. Yang kelima, Rasul puasa wisal. Yang kelima, puasa wisal, puasa 2 hari berturut-turut yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain atau umatnya sendiri pun. 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Di antara hadis yang disebutkan di situ adalah, walaupun saya tidak makan tidak minum, tapi Allah yang memberikan saya makan dan minum di malam hari. Yang keenam, haram bagi Rasul memakan sedekah, kecuali bagi orang fakir yang ingin meminta sedekah atau orang kaya yang memberikan sedekah, tapi tidak untuk Nabi SAW. Beliau tidak meminta sedekah kepada siapapun. Yang ketujuh, keistimewaan beliau adalah Qiyamul Lail, yang tadi sudah disebutin oleh Ustaz Halu. Keistimewaan Qiyamul Lail, di antara firman Allah yang pertama, Qumil laila illa qalila, surat Muzammil ayat 2. Bangunlah kalian untuk sholat illa qalila, kecuali sedikit dari kalian. Di antara firman yang lain ada di surah Al-Isra, surah ke-17, juz 15, halaman 9, halaman 290 sebelah kiri, yang berbunyi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang selanjutnya yang ke-8,
yaitu apa ya? Yang ke-8 yaitu hibah Rasulullah SAW. Hibah di sini ya maksudnya jika ada wanita yang ingin menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, maka Rasulullah boleh menikahinya tanpa mahar. Sebenarnya itu yang ke-9 sih. Yang ke-8 tuh Rasulullah SAW tidak mewarisi harta dan benda, yang diwarisi hanyalah sedekah. Karena di hadis disebutkan kami para nabi tidak diberikan harta dan benda kecuali sedekah. Nah, dan yang terakhir itu yang nomor 10 adalah istri-istri Rasulullah SAW tidak boleh menikah sepeninggal beliau. Beda di antara kita manusia biasa yang tidak sempurna. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan buku yang berjudul Misteri Akhir Dunia yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Buku ini tentunya saja menceritakan akhir dunia karena semata-mata dunia ini akan berakhir. Dari buku yang saya baca, saya akan menyimpulkan bumi mengeluarkan isi perutnya, bukan berarti seperti kita mengeluarkan tapi bumi mengeluarkan isi perutnya yang berupa banyak keistimewaan dari perut bumi, yaitu adalah salah satunya emas atau berlian. Di zaman sekarang tanda-tanda akhir kiamat yaitu termasuk berlimpahnya harta di zaman sekarang yang begitu merajalela, yang tentunya menjadikan manusia lalai. Kenapa tentang kiamat ini harus diceritakan? Karena supaya manusia semuanya makhluk yang di bumi selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat betapa pentingnya mengingat akhirat, bahwa dunia ini adalah sementara. Jadi banyak harta yang berlimpah di zaman sekarang, yaitu banyak orang kaya yang bahkan tiang pun dari emas atau perak, dan perhiasan tersebut memicu kelalaian manusia. Dari lihat aja lah singkat. Tadi dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bumi mengeluarkan tiang-tiang dari emas dan perak, maka datanglah seorang pembunuh. Jadi ada seorang pembunuh yang berkata, sebab ini aku dibunuh. Lalu datanglah seorang yang memutuskan tali silaturahmi gara-gara harta dan perak. Silaturahmi menjadi putus, persaudaraan menjadi putus. Dengan sebab ini hubungan silaturahmi menjadi rusak. Lalu datanglah seorang pencuri. Dia berkata, dengan sebab ini tanganku dipotong. Kemudian mereka meninggalkannya dan tidak mengambil sedikit pun darinya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'd. Baik, langsung saja saya akan menyimpulkan sebuah buku yang saya baca dengan berjudul Mendulang Faedah dari Kalimat Nubuwah, di mana di dalam buku ini saya bisa mengambil salah satunya adalah di mana orang Islam adalah orang yang sangat beruntung. Dan sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Muslim yang berbunyi an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslama wa ruzuqu kifafan wa qanahu Allah bima atahu, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai mereka berdua, dan ia berkata, dan Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya beruntung orang-orang yang masuk Islam dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan dia itu merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita sebagai seorang muslim, maka itu adalah sebuah sebuah keistimewaan dalam diri kita ketika kita sudah beragama Islam. Karena di mana agama Islam adalah salah satu agama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada agama-agama yang lainnya. Makanya kita bersyukur kita terlahir, apalagi kita terlahir dari waktu kita kecil kita masuk Islam, maka itu adalah salah satu yang sangat kita beruntung dan mensyukurinya. Dan juga agama Islam juga kita bisa di bawah dalam jalan yang lurus, dan bahkan ketika kita sebagai seorang Islam akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mensyukurinya dari apa yang Allah berikan kepada kita. Dan orang Islam itu juga orang yang selalu bersabar dan orang yang selalu senantiasa untuk diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya dan bahkan di dalam keluarganya. Dan apabila ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Dan juga orang yang beruntung dalam Islam itu adalah salah satu yang sangat luar biasa. Dan apabila kita hal seperti itu
ya maka kita akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan pengertian yang dimaksud dengan keberuntungan adalah nama bagi semua perkara yang tercapai, segala yang dibutuhkan dan dicintainya, serta dia akan diberikan keselamatan dari hal-hal yang menakutkan dan mengerikan. Jadi beruntung adalah orang yang diberikan dari apa yang dia cintai dan dari apa yang dia butuhkan, serta dia diberikan keselamatan dari hal-hal yang menakutkan dan mengerikan. Jadi apabila kita seperti ini, maka itu adalah termasuk kita akan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Dan adapun cara kita untuk mendapatkan keberuntungan ialah ketika kita ingin mau selamat dunia akhirat, maka kita harus melaksanakan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi dari apa yang Allah larang dari kita. Mungkin apabila kita bisa melakukan hal seperti itu, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang saya bisa simpulkan dari buku ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan kalau ada kata-kata saya benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat banget tidurnya.